Al-Fatihah. Meneruskan sesi kedua tadi, ada beberapa masukan yang berisi beberapa persoalan-persoalan yang terkait dengan amaliyah, tantangan dakwah, dan masukan. Sudah diketik beberapa yang tadi dimasukkan. Mudah-mudahan bisa kita lihat, ada yang bisa kita sama-sama putuskan atau saling mengisi ya. Misalnya tadi beberapa konsep mengenai mentalkin yang bisu gitu ya. Barangkali dalam perjalanan kesempatan dengan pendengar Abah pernah dengar sabda beliau seperti apa gitu, atau secara konsep torikohan seperti apa, mungkin kita bahas atau kita membuat kesepahaman, membuat tafsir tunggalnya kayak gimana gitu, berdasarkan kitab dan matan hadis Syekh Mursyid gitu. Barangkali dalam pergaulan sehari-hari seperti lagi nunggu manakib ya, kan sering ngobrol dengan pengarsa Abah, atau lagi nemenin beliau membeli makan ikan gitu, ajang-ajang gitu. Banyak kisah-kisah yang berisi ajaran sebetulnya, tapi dikisahkan ketika jalan kaki gitu, seperti dalam perjalanan ke tempat-tempat manakib di dalam dan luar negeri, seringkali pengarsa menyampaikan beberapa hal ya. Nah, barangkali yang tadi disampaikan bapak-bapak itu ada yang sudah tahu jawabannya. Tetap rujukan utamanya adalah sabda Syekh Mursyid lah. Kalau di Quran tidak ada, pasti urutan kedua hadis Nabi, lalu ketiga dari Syekh Mursyid kita seperti apa. Atau nanti kalau tidak ada, nanti menurut konsep di dunia keterkaitan dalam kitab-kitab. Saya dapat masukan dari ibu-ibu, para ibu bela, ibu rela ya, ibu rela, khusus kepada para wakil talkin. Memang yang sangat diperlukan adalah bagaimana dalam ceramah-ceramah itu, selain mengutip dari referensi keilmuan berdasarkan bacaan terhadap kitab-kitab, juga menyampaikan, mengupas sabda Syekh Mursyid gitu. Jadi pengarsa Abah tuh kayak apa sih gitu, dari segala aspeknya tentu saja. Jadi karena pengalaman ibu-ibu yang sudah lama ini begitu menyampaikannya ke saya, Abah itu dulu ketika ceramah di manakib itu tidak pernah jualan produk lain kecuali Abah Anom gitu. Jadi Abah Anom aja gitu. Ya openingnya kalau Allah Ta'ala fil Quran Karim misalnya gitu, tapi selebihnya pangersa guru musik Abah Anom. Nah, jadi banyak yang pengen memahami lebih baik dan lebih banyak tentu saja dari kita
dari wakil talqin khususnya yang sering mobilitas di manakib untuk menyampaikan ajaran yang sudah jadi amalan dari Syekh Mursyid langsung. Oleh karena itu, jadi karena tuntutannya kuat seperti itu, para wakil talqin dalam hal ini berarti harus banyak berinteraksi dengan, atau paling tidak ya mengakses dengan kepada beliau secara baik laporan pandangan mata maupun mendengar langsung dari beliau tentang banyak hal, tentang tema-tema apa saja gitu, kisah-kisah tentang banyak riwayat-riwayat ajaran yang ada asbabul wurudnya kan gitu. Nah, mengapa begini, itu biasanya ada kisah sebelumnya itu gitu. Ya seperti hadis lah umumnya. Nah ya banyak hanya mengisahkan Abah Awas saja gitu. Begini, jadi permintaan dari ibu-ibu yang memang aktivis manaqib, ya saya sering dapat masukan, ya pengen memahami lebih luas, lebih dalam, lebih banyak tentang Syekh Mursyid gitu. Karena secara keilmuan juga dalam thariqah, ya thariqah itu siapa, ya Syekh Mursyid gitu kayaknya. Thariqah itu siapa, Syekh Mursyid gitu. Jadi sentralnya itu Syekh Mursyid. Tidak ada ya kitab sebagai penguat gitu. Ilmu itu sebagai reference, sebagai kalau dalam dunia ilmiah catatan kaki untuk mempertanggungjawabkan secara intelektual gitu. Tapi tidak dipertanggungjawabkan secara intelektual, di thariqah mah udah ya, ikut aja ya kayaknya. Bahkan ya taklid gitu ya. Dulu kan saya sebagai mantan misionaris Persatuan Islam, kerjanya kan mentaklidkan, melabeli muqallid kepada di luar Persis. Muqallid ya, muqallid itu pengamal bid'ah, dolalah finar. Udah gampang sekali semuanya. Udah jadi pemilik kapling surga. Nah, jadi ada demand itu. Terus juga yang kedua, kalau boleh nanti jadi pengantar, saya juga bikin summary sedikit lah dari perjalanan yang itu, yang apa namanya, sosialisasi. Coba ditayang dulu sebelum masuk ke ini. Sebelum melayar sini, alhamdulillah saya mohon doanya dari semua. Saya sedang memfinalisasi program doktor saya di Tilburg University. Temanya tentang thariqah gitu. Saya dari social work, karena ininya jadi mempertanggungjawabkan reformasi thariqah yang dikemas oleh Abah Anom dan Abah Awas gitu ya. Jadi bagaimana thariqah di apa namanya, di packaging gitu, di branding, di marketing, terus dijual gitu, kira-kira gitu ya. Sehingga dan secara survei membuktikan thariqah yang paling banyak berkembang itu thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, saya meneliti kenapa persebarannya begitu luas dari sejak tahun 56. Jadi alhamdulillah Profesor Herman Beck mau mensupervisori disertasi saya. Ya, jadi tinggal jalan lah, ini lagi jalan. Jadi oleh karenanya saya
meletakkan Abah sebagai objek penelitian juga, tapi udah izin sama pengarsa Abah serahkan. Jadi objek penelitiannya ya Baos sebetulnya. Jadi bagaimana ajaran yang jadi amalan ini secara intelektual ini gimana gitu kira-kira. Nah nanti diuji di Tilburg University sana di Belanda, sebelah dekat ke Belgia. Jadi Profesor Herman Beck sangat tertarik dengan tema ini. Setelah kalinya saya bolak-balik apa ya ke rumah Abah, rupanya muncul di Eropa ini suruh ini tolong pertanggungjawaban reformasi yang dibuat oleh Abah Anom di bidang Thoriko secara intelektual, dan ya nanti diuji oleh 20 profesor ya, mudah-mudahan lulus. Sebelum masuk ke topik mengenai ini, dan saya kira ini ekspresi masuk berikutnya latar belakang, dan ini kan ungkapan kayak kalau bukan kita siapa lagi, itu kan sering diungkapkan pengarsa Abah ya. Tapi yang paling kuat lagi ketika di mana kayak ya, di Baghdad ya, kalau bukan kita siapa lagi. Ketika setelah sholat ternyata di pusatnya madrasah Tuan Syekh itu amaliyah dikir Qadiriyah saja tidak diamalin. Jadi terbukti ucapan Abah Anom kemudian diulang lagi oleh Abah Os bahwa kalau bukan kita siapa lagi yang ngamalin dua dikir top markotop ini gitu. Jadi di Haromain tempat berdirinya TKN, ya tentu saja tentang awal Islam ya, Nabi Muhammad, juga berdirinya TKN ya, kemudian di Baghdad dan di Kalisapu itu dikir ini sudah tidak ada, dikir dan aurod-aurodnya gitu. Jadi dikir dan aurod-aurod yang kita amalin ini, yang amaliyah mursyid itu di tempat-tempat yang dulunya lebih sentral itu sudah nggak diamalin. Nah saya juga langsung ingat ke jagat, jangan sampai saya nggak ada santri jadi versis lagi, aduh kacau gini. Saya makanya harus sudah diskusi sama istri gimana nih ngamaninnya, paling nggak 3 generasi jangan sampai jadi versis, karena siapa tahu kan tiba-tiba masuk lagi saudara-saudara saya yang masih ini, siapa tahu, tapi mudah-mudahan enggak lah, terjaga sampai akhir ini urus Thoriko. Jadi dan Thoriko ini ya tradisinya seperti saya dengan pengarsa Abbas, saya sering konfirmasi ya bahwa ya ini amaliyah orang lingkar terdekat gitu, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Dua-duanya sabiqun al-awwalun nih. Dan dua-duanya yang dikasih, yang menyaksikan amaliyah Nabi yang sesungguhnya gitu, karena sering bareng gitu. Oleh karenanya dalam generasi penerusnya yang ngamalin ini ya yang sering suhbahnya gitu. Jadi yang meneruskan ajaran ini yang selalu memilih hidup di lingkaran Syekh Mursyid gitu. Dari segi ini, dari turun temurun setelah diteliti kayak gitu. Karena amalan ini adalah amalan yang luar biasa, oleh karena itu kayak sahabat yang lain kan taunya permukaan aja, karena dia hanya ajar ayatnya itu dari jauh gitu. Kalau Abu Bakar dan Ali itu kata istilah Bandung ngayak-yak deh. Ya ngayak-yak tuh ya barengan gitu loh. Bau keringatnya ya apa. Jadi barengan tuh gimana ya? Bukan ngelihat lagi ya, barengan ngerjain siang malam 24 jam mungkin gitu. Mungkin sama istrinya lebih sering sama Abu Bakar dan Ali mungkin.
Lalu jadi oleh karena itu dalam konteks zaman sekarang, sosialisasi dan kesadaran pentingnya kebersamaan dengan pengusaha Abah untuk bisa mengcopy gitu ya, itu ya menjadi mutlak gitu, alamiahnya. Karena ya oleh karena itu ya penting lah untuk suhbah itu gitu. Baik dalam pengertian Abahnya sendiri memang memilih untuk memperlihatkan ilmu ya, memilih siapa yang nanti yang perlu diperlihatkan, tapi kita sendiri ada ikhtiarnya lah gitu, ada ikhtiar ngintipnya. Dan sekarang, dulu tuh kesadaran itu ya hanya Abah Aos, dan itu dipilih oleh Abah Anom sendiri, ya udah Aos aja lah gitu dulu, mungkin daripada ribet gitu. Tapi kesadaran ini sama Abah Aos juga sekarang mau dibebasin, makanya siap-siap aja. Terus berikutnya ya itu tadi ya, saya sangat senang sekali Abah Aos dengan ungkapan ini adalah ajaran yang memurnikan gitu, pemurnian ajaran itu kita gitu ya, dengan menyampaikan bahwa Muhammadiyah kita ini lebih Muhammad dari Muhammadiyah, lebih persis dari persis yang totok gitu, sampai keluar ekspresi kayak gitu. Karena kita ini dikirnya yang paling afdol, aurodnya paling sistematis urutan-urutannya, dan tawasulnya juga ini ya sistematik terhubung gitu, aurodnya komplit gitu, komplit banget itunya itu, urutan-urutannya. Jadi oleh karena itu mumpung secara basariah gitu, basariah Abah ini masih bisa diakses, jadi masih sehat, masih ya kita ya bertanyalah, itu tentu saja kalau dalam tradisi Sunda pakai undang usuk yang baik tentu saja. Jadi memang ada yang bilang sul adab bertanya kepada Syekh Mursyid, tapi ya saya memposisikannya orang bodoh, jadi nanya aja gitu, nanya kangen, apalagi ngurusin jagat harus transfer ke santri. Jadi kalau nggak ngerti apalagi kalau nungguin pesawat, kayak nungguin pesawat delay, lagi di toilet lah, nungguin perjalanan jauh itu banyak sekali momen yang nggak ada obrolan lagi gitu ya. Bahkan mendengar satu kisah yang sampai hafal saya itu gitu kan, karena sering dengernya gitu, alhamdulillah gitu. Tapi ada masalah-masalah yang belum dikisahkan juga kalau kita bertanya gitu. Ya nggak apa-apa lah Bah ya, sebenarnya ya karena saya baru jadi nanya aja lah gitu. Jadi nanya, lalu kemudian ya mumpung secara Abah itu masih sempurna sekali dalam melaksanakan amaliyah ibadah sholatnya, lalu puasanya ya mungkin, kemudian nanti umroh gitu kan, masih sehat, makanya umroh aja terakhir, umroh terakhir makanya Aruri langsung keduk 60 orang gitu dari Putul Arifin. Jadi ya berusahalah kita fotokopi Abah gitu ya, paksa bisa, kalau tidak bisa ya paksa bisa agar terbiasa, kalau sudah terbiasa pandai merasa. Terus ya itu tadi yang tadi ya, karena sul adab kalau bertanya kepada Syekh Mursyid ya, tapi Abah sering ya bawa dulu, mengutip Abah Anom, bawa kepada Abah orang bodoh saja, biarkanlah para kiai, siapa tahu sampai kepada Allah dengan ilmunya gitu ya. Jadi ini juga agak sindiran gitu dalam konteks ya tidak sedikit wakil talqin di masa Abah Anom yang sering mampir kemana-mana setelah sholat itu gitu. Sampai sekarang ya. Jadi
Kalau saya memang amalia persis itu langsung dibuang zikir langsung, karena kata Abah pakai fa, jadi kalau sholat langsung dikir, jadi tidak wiridho lah. Jadi kalau mau cepat sampai jangan mampir kemana-mana gitu. Kalau mau cepat sampai jangan mampir kemana-mana, langsung dikirnya yang paling abdul. Wa idza qudiyatis sholat fadkurullah, jadi dikir itu. Nah, para wakil talqin ini lapisan kiai, kalimat ini saya sering dengar nih dari Abah nih. Jadi ya Abah mengutip lagi, kalau dalam teknologi sekarang meretweet gitu ya, kalimat ini ya, bahwa Ka'bah mau orang-orang bodoh aja, biarin para kiai mah, siapa tahu sampai kepada Allah dengan ilmunya. Artinya jangan sampai ya, ilmu jadi hijab, apalagi mungkin pesantrennya lebih gede gitu misalnya ya. Kan kalau ngomong ya, tadi saya sampai gitu, ini Abah Aos juga pernah menyampaikan ini, ada kiai banyak sekali mau tetalkin ke Abah, bapak-bapak kalau ngomong pesantrennya pasti lebih besar dari Abah Anung, tapi bapak-bapak nggak punya ini, nggak punya itu, jadi nggak punya. Jadi ya ini yang lebih mahalnya, justru yang bikin Abah istimewa, dipilih Allahnya ini untuk menalkin dikir. Kemudian ya udahlah, jadi saya nanya aja lah gitu. Terus ya terus Abah juga mungkin juga karena capek juga saya sering nanya. Nanti deh kalau udah banyak hal yang tidak tahu jangan nanya siapa-siapa, apalagi secara nyata-nyata waktu datang kitab-kitab, udah jangan terlalu banyak baca kitab gitu. Padahal baru belanja kitab 100 juta, kok nanya jangan banyak baca kitab gitu. Jadi maksudnya apa ini gitu. Jadi jangan tanya siapa sih Pak, ambil wudhu lalu berzikir lah, nanti Abah ngasih jawabnya kan. Maksudnya ini Abah udah capek nih ya, saya ditanya mulu gitu. Tapi kalau tidak ngerti tentang sesuatu, jangan tanya siapa-siapa, ambil wudhu, dikir, nanti Abah ngasih jawaban gitu. Jadi tapi nah Abah ngingetin lagi terakhir nih, kemarin ketemu terakhir, bagi kita yang punya dikir la ilaha illallah, dikir dua itu, yang lebih penting itu dari dikir itu robitohnya justru. Jadi robitoh itu di atas ngerjain dikirnya justru. Karena itu tadi toriko itu Syekh Mursyid gitu. Jadi kalau dikir 1000 tapi tidak terkoneksi dengan Abah Aos, ya sia-sia ya. Bukan sia-sia ya bagi ya. Nggak maknyos lah gitu, nggak kooperator gitu loh. Jadi Robito ini teknologi ganti handphone rupanya. Jadi nah saya mengenai Robito ini banyak definisi yang saya banyak tanya sih. Robito itu apa sih? Kalau tradisi Naksabandi kan bawa foto gitu kan sebelum sholat itu, lihat Allah. Nah, mungkin nanti ada yang menambahkan mengenai bagaimana sih teknologi komunikasi dengan Syekh Mursyid melalui apa yang namanya Robito itu. Karena Robito itu kata Abah bukan ingat dan lihat foto, tapi kalau ingat itu masih jauh gitu. Kalau ingat itu masih jauh gitu. Tapi membersamakan diri dengan Abah. Nah, gitu, kalau dikir itu bukan ingat gitu, tapi ya itu nanti mohon Ruli mungkin bisa cerita gimana Robito. Dan tadi seperti pengalaman Ki Jajang, Abah juga sering hadir di mulut siapa untuk menjawab pertanyaan kita gitu kan. Saya sering punya masalah, ternyata Ki Soleh ceramahnya itu udah jawab pertanyaan saya, yaitu permainan Syekh Mursyid kata Aruri istilahnya, permainan Syekh Mursyid istilahnya gitu. Ya momentum sekali mengenai topik Robito ini karena ya itu tadi Abah sudah pensiun dengan handphone. Artinya kalau lagi mendesak-desak nih gimana nih ke Abah ini, ya pilihannya
kita pergi ke Sinarasa ya, atau memperkuat sinyal kita ya, dengan Robitohnya itu gitu. Nah, itu pengantar yang tadi diskusikan. Beberapa tema yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak adalah satu yang diketik tadi dari pertama itu dari Pak Kiyosan tentang setelah pengasabah tidak handphone lagi kepada siapa? Kepada siapa dan oleh siapa jika ingin berkomunikasi konsultasi. Ya ke Sinarasa langsung. Kalau mendesak, gimana? Mana silakan. Ke maksudnya ke tentang apa ini ya? Terutama dalam bidang ini kurang saya masalah madrasah Toriko yang tersebar di Malang itu kan seolah-olah itu juga cikal bakal untuk mengamankan masyarakat ini. Nah di satu pihak madrasah ini di bawah apa? Kan bukan yayasan, Toriko bukan yayasan, bukan LSM, bukan maka dibentuk madrasah ini kepada siapa harus mengadu kalau misalkan di kabupaten ada hal-hal yang itu kata satu itu organisasi yang sih terutama di Subang sering tanya pengurus madrasah harus kepada siapa kami nanya kalau misalkan memang ada cerita latar belakang ya. Ada di Sinarasa beberapa Ikhwan yang menginginkan menstrukturkan madrasah. Jadi ada kepengurusan pusat, korwi, kayak yayasan serba bakti lah gitu. Jadi ada tapi dengan namanya Madrasah Toriko Qudrat itu kemudian dilegalkan gitu. Nah saya termasuk waktu itu saya diminta untuk ya udah dijaga untuk itulah ya yang melidingnya. Saya waktu itu langsung di pertemuan itu saya bilang, saya kalau organisasi lagi saya mendingan, saya udah capek berorganisasi, maksudnya organisasi yang sifatnya ini nanti ya kayak ormas gitu. Nah kan ini kan Toriko, jadi harus main hati aja gitu, main hati. Kalaupun dinidomkan, diorganisasikan, itu dikoordinasi level daerah-daerah masing aja, semua adalah pusat sebilang gitu. Jadi oleh karena itu Wakil Talqin dalam hal ini dimohon jadi kepemimpinan dalam ajarannya ya. Nah kemudian orang-orang yang punya kelebihan harta itu yang dipilih untuk ngurusin nidomnya gitu, pemangku manakibnya gitu ya, pemangku manakib itulah yang kemudian yang ngurusin madrasahnya. Jadi madrasah Subang itu seperti Haji Dadang kan ya. Nah beliau mengkoordinasikan madrasah-madrasah yang berbasis rumah ataupun masjid gitu. Nah selebihnya Zawiyah Sufiyah TKN Pondok Pesantren Suralaya, karena kita kalau itu kan untuk kepentingan ajaran gitu ya, ajaran titel Toriko Qudrat Naqsabandiyah Ma'had Suralaya oleh Abah dideklarasikan kan sebagai Abah hanya bertanggung jawab kepada murid yang tawasulnya dan membaca tasbihnya menyebut ini kan gitu. Tapi bukan untuk keperluan ada kop surat lalu minta sumbangan kemana-mana gitu. Nah itu yang fitnahnya itu kan begitu. Yang dilancarkan oleh seberang sana itu bahwa takutnya label Suryalaya dikapitalisasi gitu. Makanya kita langsung Pangersabah bikin maklumat di sini waktu itu dibacakan kan, mengingat semua bahwa Madrasah Toriko Qudrat Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya ada bukan yayasan, bukan ormas, bukan orsoso, apalagi parpol. Ini adalah Zawiyah Sufiyah ruhani lah, artinya apa namanya, organisasi ruhani, di mana dengan misi mengamankan, melestarikan ajaran yang sudah jadi amalan TKN Pondok Pesantren Suralaya gitu. Maka
tidak dibenarkan menggunakan label ini untuk kepentingan eksternal.